Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman, apakah kalian bertanya-tanya mengapa kita sebagai seorang muslim harus mempelajari agama? Atau mengapa kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak kita sembah? Bayangkan ketika kita ingin membangun sebuah rumah. Agar rumah tersebut kokoh, kita harus memiliki pondasi yang kuat. Begitupun dengan kehidupan seorang muslim. Agar keyakinan dan ibadah kita tidak mudah goyah, kita harus memiliki dasar pemahaman yang benar dan juga kuat. Melalui pemahaman yang baik, ibadah yang kita lakukan bukan hanya kebiasaan, tetapi kita memahami bagaimana makna dan tujuan di balik ibadah yang kita lakukan. Lalu, apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam? Mengapa Islam dibangun dengan 5 pondasi utama? Dan alasan apa yang membuat kita harus percaya dengan Tuhan? Ketiga pertanyaan tadi kita akan bahas dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Desyana Rahma, NIM 24410405009, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 4 PGMIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSc. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah, 5 pondasi utama Islam, dan alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil naqli dan akli. Semoga video saya ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, mengapa ajaran Islam perlu dipelajari dengan cara yang benar? Dan bukankah kita bisa langsung membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah untuk memahami Islam? Nah, pertanyaan ini penting karena dalam mempelajari suatu ilmu termasuk agama, kita memerlukan metode yang tepat agar pemahaman yang diperoleh itu tidak keliru. Oleh karena itu, pada pembahasan pertama ini, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam terdiri atas 3 kata, yaitu metodologi, studi, dan Islam. Secara bahasa, metodologi sendiri terbagi menjadi 2 kata, yaitu metodos dan logos. Metode sendiri berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Kata yang kedua ialah studi. Studi berarti kegiatan mempelajari, mengkaji, atau meneliti suatu objek secara mendalam. Nah, sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Secara istilah, metodologi studi Islam merupakan ilmu yang membahas cara, pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami, mengkaji, serta meneliti ajaran Islam secara sistematis dan juga ilmiah. Lalu, mengapa metodologi studi Islam itu penting? Karena Islam memiliki ajaran yang sangat luas. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja,
tetapi juga hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, bahkan dengan dirinya sendiri. Tanpa ada metode yang tepat, seseorang dapat salah memahami suatu ajaran. Sebagai contoh, ketika mempelajari zakat, seseorang tidak cukup hanya mengetahui bahwa zakat berarti mengeluarkan sebagian harta. Ia juga perlu memahami dasar hukumnya, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, siapa yang berhak menerima, serta hikmah zakat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, metodologi studi Islam membantu umat Islam memahami agamanya secara lebih benar, mendalam, dan juga terarah. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah rumah. Menurut teman-teman, bagaimana jika salah satu pondasi rumah tersebut hilang? Tentu saja, rumah akan kurang kokoh ataupun bisa roboh. Begitupun dengan Islam. Nah, pondasi apa yang menjadi tegaknya Islam? Islam memiliki 5 pondasi yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kelima pondasi tersebut kita jalankan sebagai seorang muslim dan kita harus menjalankannya dengan keimanan dan kesungguhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Islam dibangun atas 5 perkara. Kelima perkara tersebut ialah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Mari kita bahas satu persatu. Kelima perkara tersebut merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadat merupakan pondasi pertama dalam Islam. Bunyi syahadat adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat menjadi dasar seluruh keyakinan seorang muslim. Dengan mengucapkan dan meyakininya, seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, syahadat disebut sebagai pintu masuk ke dalam agama Islam. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat wajib dilakukan 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat menjadi sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui salat, seorang muslim belajar disiplin karena harus melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, salat juga mengajarkan ketenangan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Melalui zakat, Islam mengajarkan kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Zakat juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat persaudaraan dalam masyarakat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa dilakukan di bulan Ramadan, itu puasa wajib. Nah, puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa mengajarkan kesabaran, pengendalian diri,
dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui puasa, kita juga belajar merasakan kondisi saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Haji menjadi simbol persatuan umat Islam dari seluruh dunia karena semua berkumpul di tempat yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering muncul pertanyaan, apakah seseorang masih bisa disebut Muslim jika salah satu rukun Islam tidak terpenuhi? Jawabannya perlu dipahami dengan hati-hati. Jika seseorang tidak meyakini syahadat, maka ia tidak dapat disebut sebagai Muslim karena syahadat merupakan dasar keislaman. Namun, apabila seseorang masih meyakini kewajiban sholat, puasa, zakat, ataupun haji, tetapi belum melaksanakan karena kelalaian atau kelemahan dirinya, maka ia tetap sebagai seorang Muslim meskipun berdosa karena meninggalkan kewajiban tersebut. Karena itu, setiap Muslim harus berusaha menjalankan seluruh rukun Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, pernahkah kita berpikir bahwa alam semesta yang seluas ini dan seteratur ini tercipta dengan sendirinya? Atau ada zat yang mengaturnya dan menciptakannya? Mari kita bahas bersama. Dalil naqli adalah dalil atau bukti yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalil naqli digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Salah satu dalil tentang keesaan Allah terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak disembah dan tidak memiliki sekutu. Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini keesaan Allah serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan memahami ayat ini, kita dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang dapat dipahami melalui pemikiran dan akal manusia. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, segala sesuatu memiliki pencipta. Ketika kita melihat sebuah rumah, kita yakin bahwa rumah tersebut dibangun oleh seseorang. Tidak mungkin rumah yang tersusun rapi dengan dinding, pintu, dan atap muncul dengan sendirinya. Begitu pula dengan mobil, telepon genggam, atau jam tangan. Semua benda yang memiliki bentuk, fungsi, dan keteraturan pasti ada pembuatnya. Jika benda-benda yang sederhana saja memiliki pembuat, maka alam semesta yang sangat luas dan kompleks tentu lebih membutuhkan pencipta. Langit, bumi, gunung, lautan, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, akal manusia dapat menyimpulkan bahwa ada zat yang maha kuasa yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya keteraturan alam. Setiap hari, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
pergantian siang dan malam terjadi secara teratur. Planet-planet bergerak pada orbitnya tanpa saling bertabrakan. Musim, hujan, dan berbagai proses alam juga berlangsung sesuai aturan tertentu. Bayangkan, jika semua itu terjadi secara acak tanpa pengatur, kehidupan di bumi akan kacau dan manusia tidak dapat hidup dengan baik. Keteraturan yang luar biasa ini menunjukkan adanya pengatur yang memiliki kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, fitrah manusia. Dalam keadaan bahagia, manusia sering merasa mampu melakukan banyak hal sendiri. Namun, ketika menghadapi bahaya, musibah, atau kesulitan besar, banyak orang secara spontan berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat fitrah atau naluri untuk mengakui adanya kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Nah, fitrah tersebut menjadi salah satu tanda bahwa manusia memang diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tujuan hidup manusia. Manusia tidak hidup hanya untuk makan, tidur, bekerja, dan kemudian meninggal. Setiap manusia pasti pernah bertanya, untuk apa saya hidup? Atau apa tujuan hidup saya? Nah, keimanan kepada Allah memberikan jawaban yang jelas tentang tujuan hidup manusia. Dengan beriman kepada Allah, manusia memiliki pedoman untuk membedakan yang benar dan yang salah, memiliki tujuan dalam berbuat baik, serta memiliki harapan akan kehidupan setelah kematian. Kepercayaan kepada Tuhan membuat hidup menjadi lebih bermakna, terarah, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan? Seseorang perlu percaya kepada Tuhan karena akal manusia menunjukkan bahwa alam semesta tidak mungkin ada tanpa pencipta. Selain itu, keteraturan alam, fitrah manusia, dan kebutuhan akan tujuan hidup menjadi bukti bahwa ada Tuhan yang mengatur kehidupan. Dengan percaya Tuhan, manusia memiliki pedoman hidup, mengetahui tujuan penciptanya, serta memiliki dasar untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dalam Islam, Tuhan yang wajib diimani dan disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan cara untuk memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Islam dibangun atas 5 fondasi utama. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang terakhir haji. Selain itu, kepercayaan kepada Allah menjadi dasar yang kuat baik secara dalil nakli dan juga dalil akli. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu pertanyaan. Sudahkah kalian memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.